orang yang memang menyiapkan dirinya untuk menjadi orang besar, pasti mereka akan memberi masukan-masukan yang di luar batas, mungkin bahasanya yang rahasia itu bisa keluar. Saya belum pernah melihat atau belum mengamati ya mereka yang sukses dengan dirinya sendiri. Tapi yang saya amati ya karena ada. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Pak Dewan Channel. Kali ini saya bersama Pak Dewan akan kembali berbincang-bincang, ngobrol membahas tentang dunia bisnis dan kehidupan. Nah, dan pada kesempatan kali ini kita akan ngomong tentang pentingnya menjadi pribadi yang mandiri dan bagaimana relasinya dengan konotasi bahwa apa-apa harus punya orang dalam atau backingan. Nah, jadi kan sebagaimana yang kita tahu kan, akhir-akhir ini tuh sering dikonotasikan bahwa kalau kita nggak punya orang dalam atau kita nggak punya orang besar yang ada di balik kita, itu kita sulit untuk menjadi orang yang sukses atau menjadi orang yang besar. Nah, namun menurut Pak Dewan, apa iya memang harus seperti itu? Atau sebenarnya justru kita harus mandiri dulu baru kita bisa besar itu? Sebetulnya di saat kita sungguh-sungguh itu, kita fokus, kita berlatih terus itu, orang besar itu seolah-olah sudah ada di samping kita, cuma kita belum bisa menyentuhnya. Karena begitu kita berbuat maksimal itu akan dilihat orang lain. Nah, di saat orang lain terkesima dengan apa yang kita lakukan, ya orang itu juga akan menjadi dekengan kita kalau kita paham. Contohnya begini, ada seorang penceramah kita undang. Setelah itu tempat yang sering mengundang untuk ceramah itu butuh penceramah. Nah, akhirnya karena pernah kita undang, orang jadi tahu. Akhirnya penyelenggara itu mengundang sendiri. Nah, seharusnya kalau dia pintar, ya lewat yang mengenalkan tadi. Sebenarnya ini juga menjadi backingan orang dalam. Jadi sebetulnya pengertian backingan orang dalam itu kita bisa punya sesuai dengan kekuatan kita. Dan misalkan kita sudah bisa istilahnya membesarkan aura kita sendiri sehingga kita bisa dekat dengan orang-orang yang menjadi backingan itu, ya itu akan menjadi nilai plus tersendiri. Tapi sebenarnya poin pentingnya itu bukan pada orang besar itu, tapi sebenarnya pada diri kita sendiri gitu. Betul. Sebenarnya orang besar selalu sudah ada di sampingnya. Tetapi apakah dia itu melihat bahwa ada orang besar di situ sehingga kita mau memaksimalkan atau tidak? Apakah kita itu sudah mau menuju bagaimana caranya menjadi bersama orang besar? Kita sudah berbuat, berbicara, berpikir untuk mendekati dengan orang besar, atau kita justru malah sering nyepelek dengan orang besar? Itu dia poin. Nah, terus menurut Pak Dewan, misalkan apa kira-kira perbedaan yang signifikan ketika seseorang itu menjadi besar karena memang dia mandiri dan berjuang sendiri, dan adapun tiba-tiba dia dekat dengan orang-orang besar itu adalah hasil dari jerih payah usaha perjuangannya sendiri dengan ya yang emang udah dari awal istilahnya bergantung lah pada orang besar itu. Jadi orang yang menyiapkan dirinya dekat dengan orang besar itu ya rela harus merebus mili, harus sering kesakitan. Tidak mungkin tidak, karena kita kadang-kadang tidak siap untuk melayani dan kita tidak bisa aleman. Semut, itu harus mengaleman ya. Jadi orang yang memang menyiapkan dirinya untuk menjadi orang besar pasti keringat maupun air mata sering, maupun wajah yang memerah karena kesakitan, atau dari wajah yang lucu, atau yang dia mangkel, itu kan sering karena banyak hal yang dia lakukan di luar batas kemampuan dia. Jadi istilahnya perbedaannya ya dari apa ya, keberanian dan mentalitas dia untuk berani berjuang, berani daya tahannya gitu untuk menerima terpaan-terpaan itu ya Pak, ketika dia untuk menjadi orang besar itu jangan menempa dirinya dulu gitu. Ya, yang jelas kembali lagi bahwa cita-cita dia untuk menjadi besar maupun mempermudah cita-citanya ataupun karena kepepet dia harus menjadi orang besar.
Jadi bahasanya itu mungkin ini bisa jadi mengalir ya. Mereka karena memang tidak kuat kalau untuk merencanakan menjadi dekat orang besar ya. Akhirnya faktor kebetulan dan dia memang pas gitu. Kira-kira menurut Pak Dewan, kenapa sih sebenarnya banyak orang yang sehingga ada istilahnya stereotip yang sebagaimana tadi itu, kalau kita mau sukses ya kita harus ada backingannya gitu. Nah, itu kenapa menurut Pak Dewan ada stereotip yang semacam itu? Kenapa orang takut untuk menjadi besar dengan berjuang sendiri? Ya karena yang muncul di permukaan itu kan orang yang fenomena ya. Fenomena itu masih muda kok bisa sukses sekali. Yang mereka banyak punya privilege ya. Tapi kalau mereka yang berjuang sangat keras sekali mencari sendiri itu mesti mereka ya umurnya tidak mudah. Tidak mudah kecuali yang mereka memang istimewa dapat bawaan kelebihan secara bawaan dari dirinya sendiri ya. Tapi kalau tidak ya mesti waktunya sangat lama untuk bisa. Dan kira-kira apa efek ketika misalkan kita itu apa ya sering atau senantiasa mengandalkan dekengan atau mencari dukungan untuk bisa menggapai apa yang kita harapkan itu. Jadi tapi ini menurut pengalaman saya ya. Jadi ada seorang tukang las, mereka udah ikut di tempat perusahaan yang besar ya, tapi dia kan ada dekengannya, masih ada bosnya ya. Wah, kelihatannya pintar sekali. Nah, suatu saat kita kasih pekerjaan di lantai 2, bikin dengan kerangka las, ternyata apa? Bocor. Nah, setelah bocor, padahal lantainya gentingnya tinggi sekali. Saya tanya pada teman saya yang punya perusahaan itu, katanya nyambut gawe udah pinter ya, top ya, kok garap bocor ya. Lah dia kan neneng aku. Wah, dia itu ada yang dekengi, yang selalu mengingatkan kekurangan-kekurangan dia. Nah, dia lupa bahwa dia itu sebetulnya besarnya bukan karena berproses tapi melompat-melompat. Nah, sehingga nggak detail. Jadi istilahnya efek ketika dia bergantung pada orang lain dalam kebesarannya itu ya akan ada detail-detail kecil yang mestinya kalau memang dia berproses itu akan ditambali, tapi ketika cara melompat-melompat itu ya banyak yang kelewatan sehingga ketika dicoba sendiri ya kelabakan itu. Betul banget. Sehingga sebetulnya ya memang ngapa ya kita kok pengen selalu besar ya? Pertanyaannya apa kalau besar itu menjanjikan lebih enak semuanya ya? Padahal kecil itu kadang-kadang ya kepenak loh. Nah, kepenak dan tidak itu kan kadang-kadang target kita ya. Tetapi mereka yang besar mungkin juga mereka bisa titis ya. Titis sudah mendampingi mungkin kalau ada itu orang sering keluar bersama temennya, nah itu mereka langsung bisa agak besar ya, karena ada yang mendampingi yang lebih teliti di sampingnya berdua. Tetapi kalau satu itu bukan hal yang mudah. Dan apalagi ketika misalkan dia bisa sampai di titik yang sekarang yang mungkin dilihat orang sebagai wah gitu, tapi dia tidak benar-benar dalam proses yang bertahap itu, ya kekurangan detail-detail kecil itu yang menjadi titik yang perlu kita itu kan. Iya, jadi untuk menjadi berhasil memang harus punya apa ya, orang yang kita cintai. Nah, jadi ada tempat orang curhat dan mereka orang yang kita sayangi itu kadang-kadang mereka akan memberi masukan-masukan yang di luar batas, mungkin bahasanya yang rahasia itu bisa keluar karena mereka dekat dengan kita. Makanya banyak orang yang sukses karena ngepek karyawannya atau ngepek sekretarisnya atau masih dalam satu perusahaan itu atau mitranya itu karena mereka sering saling memberi masukan. Jadi istilahnya cara alternatif supaya kita bisa tetap kuat dalam perjuangan yang tidak menggantungkan pada orang lain yang lebih besar itu ya dengan ada penyemangat di belakang kita atau di samping kita itu ya Pak, di lingkungan ya, kita. Yang saya amati seperti itu, makanya banyak direktur bank dapat teller. Tapi saya tahu setelah mereka nyampe puncak, oh dia dulu dapat
paling cantik di sini. Ya. Ternyata mereka sering dipengaruhi dan diperkuat oleh teman-teman dekatnya, atau mungkin kalau di toko itu juragannya dapat SPG, ya itu juga saya tahu, wah seperti itu, atau mereka dapat pembeli terbesarnya anaknya, sering seperti itu, sehingga kita dapat motivasi dari kiri kanan seperti itu. Sebetulnya orang yang kita anggap besar itu prosentasenya juga kecil sekali loh. Kalau kita amati dengan benar ya, umpama kalau kita melihat ya, umpama angka orang yang punya 100 juta itu berapa orang? Apakah 100 juta sudah kita anggap sukses? Orang yang punya uang 1 miliar itu skupnya lebih kecil lagi, atau orang yang punya 5 miliar skupnya lebih kecil. Sekarang pertanyaan saya justru Mas Uus. Sebetulnya yang dianggap besar itu ukurannya seberapa? Karena harus kita samakan dulu persepsi bahwa ini kita anggap besar. Nanti baru kita cari detail-detailnya. Ya, kalau dalam intinya saya pribadi, orang besar dimaksud di sini itu ya orang yang istilahnya ketika dalam medan itu dia sudah menguasai dan dia sudah terpandang terpandang sukses dalam bidang itu, sehingga orang ketika mau berproses itu pengen bersandar pada dia gitu. Oke, dianggap untuk bisa bersandar memang bisa kalau dia mau loh. Nah, kadang-kadang mereka yang kita anggap mereka sudah bisa untuk bersandar itu kadang-kadang juga tidak mau. Nah, dan mungkin kalau dari pengalaman Pak Dewan sendiri ketika dulu dalam berproses itu, sehingga Pak Dewan sekarang bisa menjadi pengusaha yang sukses itu, maksudnya kan Pak Dewan sebagaimana podcast yang lalu gitu kan, bilang bahwa Pak Dewan ya berjuang sendiri, menemukan orang-orang yang tepat. Sebetulnya awal lompatan saya itu begitu kakak saya menikah, suaminya itu orang yang hebat dan mau membackup kami itu langsung yang harusnya berproses bertahun-tahun langsung itu, karena seperti itu ya. Mungkin dalam agama pun mungkin sudah ada dikatakan ya, salah satunya pilihlah istri yang kaya. Nanti dibilang motor duiten. Tapi itu memang realita yang saya alami ya, seperti itu ya. Begitu kakak saya menikah, mendapat seorang pengusaha, ya kami keluarga langsung terangkat semua. Yang biasanya utang 5 juta, bagi dia langsung tak utangi 200 juta. Nah, itu aset semua udah digadek, itu belum, waktu itu belum sampai. Jadi apakah orang yang sukses itu mau bercerita secara detail? Tidak mudah. Kadang-kadang ada aib mungkin menurut orang awam itu dianggap tidak pantas diceritakan. Tetapi kalau Mas Us tanya seperti itu ya, langkah awal mengapa bisa ya dulu karena kakak saya yang pertama kali membuka jalan. Tapi betapapun itu kan mungkin awal-awalnya itu ya tetap harus ada fondasi yang kuat dulu sehingga siap ketika kedatangan kakaknya Pak Dewan itu. Ya, sebetulnya runtutannya panjang. Siapa yang mengenalkan itu ya bisa diurutkan, kok bisa seperti itu. Ada yang membantu. Saya nggak tahu ya kalau mereka yang bisa sendiri tanpa mungkin ada pernikahan atau tanpa ada jalan apa, saya juga belum tahu mereka bisa lompatan yang pertama loh. Nah, karena begitu kita dari kelas umpama kita utang waktu itu paling banyak 15 juta langsung dapat 300 juta, 20 kali lipatnya itu ya, wah sulit dibayangkan ya Pak ya. Nah, istilahnya Dava dari ngelihat laptop yang harga berapa? 6 juta. 6 juta langsung dibelikan yang 11 juta aja dia wis takjub katanya. Nah, itu bagaimana coba dibelikan laptop yang harganya 5 kali lipat 30 juta apa enggak? Pengen turu jejer laptop. Jadi ya istilahnya memang tidak bisa dibantah atau apa ketika dibilang bahwa untuk menjadi besar atau sukses itu ya ketika ada orang besar yang di sekitar kita itu akan sangat membantu. Namun betapapun demikian ketika misalkan kita ada dalam lingkungan itu, ketika fondasi kita belum siap,
pribadi kita, mentalitas kita belum siap berjuang, ya tetap susah juga gitu. Apa gimana? Ya kalau mau berjuang sendiri, membangun sendiri ya siap badannya kurus juga. Karena musuh akan banyak tekanan yang kita tidak siap. Tanpa, saya belum pernah melihat atau belum mengamati ya mereka yang sukses dengan dirinya sendiri. Tapi yang saya amati ya karena ada pernikahan atau ada hal-hal yang seperti itu, ada pernikahan dengan saudaranya atau dengan pihak yang tunggal mbah atau apa, sehingga ada itu. Nah, jadi ya kembali lagi memang menjadi besar dan sukses itu akan sangat dijunjang dengan lingkungan yang mendukung. Namun demikian, istilahnya pribadi kita pun juga harus juga mendukung, sehingga ketika pribadi kita bertemu dengan lingkungan yang tepat, pribadi kita yang sudah tepat bertemu dengan lingkungan yang tepat, akan menjadi istilahnya sebuah sintesis yang luar biasa yang kita bisa katakan itu sebagai seorang yang besar gitu. Nah, mungkin terakhir Pak Dewan, kira-kira apa pesan-pesan dari Pak Dewan untuk teman-teman yang di luar sana yang kiranya sedang berjuang untuk menjadi seseorang yang besar? Jangan malu kamu dikatakan moto duiten. Ya, karena kalau misalkan kita sudah ya muka datar dengan perkataan-perkataan itu, maka perkataan yang semacam apa tidak akan mempan dan kita akan terus melesat gitu. Betul, Mas. Oke teman-teman sekalian, demikian tadi istilahnya obrolan kita pada kesempatan kali ini. Mungkin teman-teman bisa simpulkan atau bisa ya utarakan nanti di kolom komentar kira-kira apa yang teman-teman bisa dapat pada obrolan kita kali ini. Jadi jika teman-teman ada yang ingin bertanya juga atau ada kritik dan saran pun bisa juga ditulis di kolom komentar di bawah. Nah, nanti kita bisa diskusikan bersama atau bahkan kita bikin konten khusus untuk teman-teman sekalian. Jadi jangan lupa like, share, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.